Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ke-25 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Asriati sebagai Nini Pelet, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, Nanang sebagai Bujangga, dan Norman sebagai Tumbal. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Tubuh Restu Singgih dan Bujangga saling berbenturan di udara. Mereka saling terpental jauh dengan kekuatan ilmu masing-masing. Paha kiri Bujangga terbakar terhantam ilmu Aji Braja Musti Restu Singgih. Sementara Restu Singgih seperti sedang menahan sakit pada dadanya. Lalu darah segar sedikit meleleh dari mulutnya. Tidak. Aku tidak mau. Kaki kiriku menjadi lumpuh, tidak berfungsi lagi. Aku tahu sekali. Ini akibat Aji Braja Musti. Sungguh hebat. Dia memiliki ilmu Aji Braja Musti. Memang ditakuti ilmu itu. Kaki kiriku tidak bisa bergerak sama sekali. Pahaku terbakar. Ada tanda hitam seperti bekas pukulan. Aku tidak mau mati konyol. Aku harus pergi. Apa usahaku sekarang? Aku merasakan sekali asap hitam Aji. Asap hitam Aji kembang mayat merasuk tubuhku. Tubuhku semakin lama, aku rasakan semakin tidak bertenaga. Kenapa aku semakin terasa lemah sekali? Seolah tenagaku akan habis. Restu, kau tidak apa-apa. Mulutmu mengeluarkan darah. Aku tidak apa-apa, Nilam. Bagaimana dengan Bibi Sarbini? Bibi Sarbini seperti orang sekarat, tapi dia seperti antara mau mati dan tidak. Aku sudah membaringkannya di dalam kamar. Luar biasa, Aji Kembang Mayat. Apakah aku akan bernasib seperti bibimu? Kenapa aku juga terhendus asap hitam kembang mayat? Restu, ayo kita masuk saja ke dalam pondok. Ayo, baringkan saja tubuhmu di atas balai-balai ini. Itu Bibi Sarbini. Dia juga sudah aku baringkan. Biar saja aku duduk di balai ini. Aku harus bertanya pada bibimu. Nak Restu juga ikut bernasib seperti Bibi. Benar. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mati kehabisan tenaga, Nak Restu, jika kita tidak segera menyembuhkan luka-luka kita. Nilam, kau harus cepat mencari 1000 lembar daun sirih muda dan segenggam tanah kuburan. Cepatlah, berangkat sekarang, Nilam. Baik, Bi. Aku akan berangkat mencarinya.
kau kelihatan masih kuat sekali. Biasanya orang yang terkena pengaruh aji kembang mayat akan tidak berdaya seperti aku. Saya sedang berusaha menahan dengan kekuatan aji pupus bali saya. Ayo, saya akan membantu Bibi Sarbini dengan kekuatan aji pupus bali saya. Restu Singgih menempelkan tapak tangannya ke dada Bibi Sarbini sambil mengerahkan tenaga dalamnya dengan aji pupus balinya. Asap putih mengepul dari tapak tangan Restu Singgih. Mudah-mudahan aji pupus bali saya dapat membantu memulihkan kekuatan tenaga kita yang hampir hilang sama sekali. Tapi pengaruh kekuatan aji kembang mayat belum bisa lenyap. Pengaruh kekuatan ajen itu bisa dimusnahkan dengan 1000 lembar daun sirih muda dan segenggam tanah kuburan Restu. Semua itu bisa memulihkan keadaan diri kita kembali. Bibi Sarbini tahu dari mana semua itu? Aku tahu dari almarhum ayahnya Nilam, Kakang Awan Mukti. Pujangga mempelajari ilmu itu dari sebuah kitab yang dia dapat dari gurunya. Entah siapa gurunya, dia tidak pernah mau memberitahu. Dan soal menyembuhkan pengaruh ilmu itu, ayahnya Nilam sudah tahu, Nak Restu. Beliaulah yang memberitahu segala semua itu pada saya. Tapi Bibi Sarbini pun hebat. Ternyata Bibi juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Aku, ayahnya Nilam, dan juga ayahnya Pujangga, semua memiliki ilmu yang sama denganku, Nak Restu. Kami semua telah diturunkan ilmu macan menari. Semua itu berasal dari eyang kami, Ki Gedeng Mukti. Eyang kami, guru kami. Jadi guruku Ki Gedeng Mukti yang menurunkan ilmu itu. Iya, Ki Gedeng Mukti adalah orang tua kami. Nilam juga sudah cerita banyak kalau Nak Restu adalah murid beliau. Kita tinggalkan sejenak Restu Singgih dan Bibi Sarbini. Kini kita melihat keadaan Pujangga. Setelah bertarung dengan Restu dan melarikan diri, Pujangga terus memacu kudanya di kegelapan malam. Dia tidak berkeinginan lagi untuk kembali ke rumahnya. Dia tidak sadar kalau sudah jauh meninggalkan desanya. Dan ketika ia memasuki sebuah hutan, dia menghentikan kudanya ketika melihat seorang bocah laki-laki dan seorang nenek bungkuk berdiri di tengah jalan. Kurang ajar. Siapa kalian? Ayo minggir. Jangan berdiri di tengah jalan begitu. Aku mau lewat. Minggir. Kurang ajar sekali. Apakah mereka iblis penunggu hutan ini? Menyinggirlah kalian. Siapa kalian? Untuk apa kau tahu siapa kami? Siapa nenek bungkuk itu? Wajahnya menakutkan. Kulitnya bersisik ular. Dan bocah itu pun menakutkan sekali wajahnya. Dia juga bersisik ular. Aneh. Jangan-jangan mereka bukan manusia biasa. Mereka mungkin siluman. Kau mau pergi kemana, anak muda? Kelihatannya kau tergesa-gesa begitu. Apakah kamu tidak melihat luka di kakiku ini? Lihatlah. Sebelah kakiku hampir putus terbakar. Aku harus pergi mencari orang yang bisa mengobatinya. Nek, paha kiri orang itu terluka. Ada tanda hitamnya. Kau pasti habis berkelahi. Dan kau kalah dengan musuh. Nenek iya bungkuk. Kan? Tutup mulutmu.
Bujangga tidak pernah merasa kalah oleh musuh-musuhnya. Aku lari karena ingin mengobati lukaku ini. Tapi aku akan kembali lagi membalas dendam. Orang yang bernama Restu Singgi itu harus aku musnahkan. Hah? Kau menyebut nama Restu Singgi? Apakah kau tahu di mana anak muda itu sekarang berada? Nenek Bungkuk, ada urusan apa kau menanyakan orang itu? Apakah kau juga salah seorang musuhnya? Ya, aku musuh besarnya. Pantas saja kau kalah berkelahi dengan dia. Dia itu memang hebat, tapi dia tidak pernah berhasil memusnahkan aku. Paha kirimu pasti terbakar dengan ilmu Braja Mustinya. Kau sepertinya kenal dengan dia, Nenek. Tadi kau menyebutnya musuh besarnya. Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kurang ajar. Minggir kalian. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Minggir. Atau kalian juga akan kubikin mampus. Jangan terlampau emosi. Kau kini tidak bisa bergerak bebas lagi. Sebelah kakimu sudah parah. Dan kau akan kehilangan sebelah kakimu itu. Apa kau bilang? Kakiku akan buntung. Iya, kakimu itu buntung. Karena sudah tidak berguna lagi. Tulangnya sudah remuk terbakar. Apa yang kau lakukan? Tongkat kepala ularmu mengeluarkan sinar merah. Aku hanya ingin melihat bagian dalam luka di kakimu dengan sinar tongkatku ini. Rupanya kakimu itu tidak bisa lagi digunakan. Kau benar-benar akan buntu. Keparat Restu Singgi itu. Dia sudah mematikan sebelah kakiku. Keparat! Nenek, apakah kau bisa menolongku? Kau pasti bukan orang sembarangan, Nek. Tolonglah aku, Nek. Aku harus membalas dendam. Kau ingin minta bantuanku? Tapi kukira tidak ada salahnya. Ayo, ikutlah aku. Nek, naiklah kalian ke kudaku. Tidak perlu. Kau jalankan kudamu lebih dulu. Aku akan menunjukkan kemana kita akan pergi. Iya, baiklah. Restu, Bibi. Aku sudah kembali. Kau berhasil, Nilam. Iya, inilah 1000 lembar daun sirih muda dan segenggam tanah kuburan itu. Mau diapakan semua itu, Bibi? Nilam, cepat kau cuci daun-daun sirih itu dan kemarikan tanah kuburan itu. Ini, Bi. Setelah memberikan bungkusan tanah kuburan, Nilam Cahya kemudian keluar mencuci 1000 lembar daun sirih muda itu. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi. Restu, ayo, kita harus sama-sama memakan daun sirih muda ini. Campurkan dengan tanah kuburan ini. Ayo. Baik, Bi. Restu Singgih dan Bibi Sarbini mulai memakan lembaran-lembaran daun sirih muda yang dicampur dengan tanah kuburan itu. Tiba-tiba Restu Singgih dan Bibi Sarbini menggeliat-geliat bagaikan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Restu, Bibi, aku dengar kalian. Restu, Bibi Sarbini. Mereka pingsan. Sepertinya mereka sedang merasakan sakit di dalam tubuhnya. Dan kini mereka tidak sadarkan diri. Nenek, kakiku ini tidak bisa aku gerakan. Rasanya sakit sekali, Nek. Jangan rewel. Aku tidak suka kau cengeng seperti itu. Ayo, baringkan tubuhmu di lantai. Aku bukan cengeng, tapi
Kakiku rasanya sakit sekali. Ini lihat, pahaku hitam terbakar. Aduh. Sebelah kakimu memang sudah mati. Aku harus memotongnya. Kau, apa katamu? Kakiku harus dipotong. Iya, Apakah tidak ada cara lain? Katanya kau bisa menolong aku, Nek. iya. Tapi aku hanya ingin membantu membalas dendam dengan orang yang membuat kakimu harus buntung ini. Apakah memang kakiku harus buntung? Jahanam! Restu Singgi! Tunggulah pembalasanku! Gombal, ambilkan tongkat nenek itu. Baik, Nek. Ini tongkatnya, Nek. Kau tunggu saja di situ, cucuku. Nenek akan membuntungkan sebelah kaki orang ini. Tanpa pikir panjang lagi, Nini Pelet mengarahkan tongkatnya ke kaki kiri bujangga yang terluka itu. Dan selanjutnya, Nini Pelet menghantamkan tongkatnya tepat di bagian ujung paha di dekat pinggang bujangga. Iya. Sekejap saja, kaki kiri bujangga terputus. Darah segar keluar dari ujung kaki yang putus itu. Tiba-tiba Nini Pelet dan Tumbal menghisap darah itu. Apa yang kalian lakukan? Kalian menghisap darahku! Kalian buah seperti menghisap darahku! Segar sekali darahnya, Nek. Tumbal, cukup. Cukup. Cucumu menjilati bagian pahaku yang masih penuh darah. Hentikan! Hentikan! Jangan jilati darahku! Kau seperti siluman bocah gendang. Hentikan kataku! Bujangga menjadi takut melihat si Tumbal terus menjilati bagian paha bujangga yang masih berdarah. Dia kelihatan buas. Kedua belah matanya menjadi memancar merah. Dan tiba-tiba lidahnya menjulur dan mendesis ganas. Nenek! Wajah cucumu berubah seperti ular. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.